Ketika kapten menyadari pesawat telah kehilangan kendali, dia dengan cepat ingin mengambil kendali atas pesawat. Meskipun dia menggunakan kekuatan bagaimana, juga tidak bisa memegang kemudi. Dia dengan putus asa pergi ke kompartemen penumpang. Dia menemukan pramugari pingsan di lantai dan menghilang nafas dari awalnya. Seluruh kompartemen penumpang telah berubah menjadi freezer, semua penumpang membeku sampai mati. Kapten tiba-tiba panik, dia kurang tahu dirinya harus bikin bagaimana. Tapi pesawat terbang ini masih terbang di itinerari yang tepat. Dengan secara perlahan mendekat kota yang Melinda hidup. Melinda adalah penyihir Onmyoji, dia samar-samar mendengar ledakan yang sangat keras dan merasa bahaya yang dekat datang. Dia dengan cepat menelepon suaminya adalah pemadam kebakaran. Memberitahu suaminya melalui seorang teman di bandara dan menyelidiki penerbangan yang salah. Saat ini, Melinda kali lagi melihat kapten, sedang berdiri di luar jendela dan berpikir dengan sedih. Melinda segera berhenti kerjanya, pergi ke depan kapten dan bertanyanya, apa yang akan terjadi. Kapten bingung dan kurang tahu apapun. Dia hanya ingat sepotong surga, tapi tidak bilang dengan masalah pesawat hilang kendali. Pesawat masih terbang di langit. Melinda mendengar sampai ini dia sangat kaget. Tapi menunggu Melinda bertanya dengan jelas maskapai mana, kapten sudah menghilang. Melinda dengan buru-buru berlari kembali toko barang antik. Segera hubungi dengan semua maskapai. Ingin memastikan penerbangan yang dilakukan kapten, tapi tidak siapapun percaya katanya. Saat ini, Melinda tiba-tiba mendengar suara ketukan keras di pintu dengan secara penting. Dia harus meletakkan telepon, cepat dan pergi keluar. Membuka pintu, tapi melihat lagi seorang pramugari dengan tubuhnya membeku. Melinda tidak bicara banyak, langsung bertanya. Kamu di maskapai mana, milik perusahaan mana? Seorang pramugari segera ingat lagi. Pesawat mereka tiba-tiba dipaksa tidak seimbang. Suhu di dalam kompartemen turun dengan cepat, semua penumpang saat ini bertemu dengan bahaya. Melihat keadaan ini dia segera pergi ke kamar kapten, tidak berhenti ketukan. Hasilnya sudah bertemu dengan Melinda. Melinda sekali lagi bertanya dengan pramugari itu tentang informasi maskapai. Dia bilang maskapai North Cloud, nomor 395. Setelah selesai kata, dia masuk ke kamar kapten. Saat ini Melinda mendapatkan telepon suaminya. Suaminya bilang, ada sebuah pesawat menghilang kendali dan sedang mendekati dengan tempat mereka. Menyuruhnya dengan cepat ingatkan orang-orang terdekat untuk tinggal di rumah untuk menghindari bahaya. Percakapan belum selesai, Melinda sudah mendengar suara yang besar di luar. Setelah itu adalah gegar otak. Tidak lama kemudian, asap membubung dari jauh. Sang suami dengan cepat mengemudi mobil kembali rumah, memeluk dengan keras Melinda. Menyuruh Melinda kembali rumah dan beristirahat, sedangkan dirinya nanti bersama rekannya memanggil pemadam kebakaran, segera membantu pesawat itu. Ini adalah sekelompok orang dengan tubuh membeku. Mereka tiba-tiba muncul di jalan raya. Semua orang menyusut, cukup dingin untuk menggigil, mata penuh dengan keputusasaan. Tapi orang-orang di sisa jalan tidak siapapun membantu. Tapi bukan mereka dingin, tapi karena orang-orang ini sudah mati. Beberapa menit yang lalu, sebuah pesawat penuh penumpang tiba-tiba jatuh di kota. Semua staf di pesawat dalam masalah. Di bawah bimbingan seorang pramugari, mereka menemukan penyihir Onmyoji Melinda. Mereka ingin mengklarifikasi melalui dia apa yang terjadi pada akhirnya. Pertama, Melinda melihat banyak hantu seperti ini. Dalam hatinya baik rasa sakit maupun penyesalan. Saat dia ke tempat kejadian kasus jatuh pesawat, melihat adegan sangat kekacauan. Pemadam kebakaran dan hantu bercampur. Hantu minta pemadam kebakaran untuk menemukan orang yang mereka cintai. Tapi di sini selain Melinda, orang-orang lain benar-benar tidak bisa melihat mereka. Melinda harus menemukan seorang pramugari untuk berharapnya bisa berkumpul mereka. Diri Melinda akan mudah untuk mengatur mereka ke tempat cahaya, biarkan pergi ke dunia lain. Tapi seorang pramugari masih bersikeras bahwa dirinya belum mati. Hantu-hantu itu masih tidak percaya kebenaran ini adalah mereka sudah mati, setelah kata segera berbalik punggung dan pergi. Kebesokan hari, karena Melinda meramalkan kecelakaan pesawat, jadi diperhatian dan diselidiki oleh FBI. Melinda sangat susah menjelaskan, segera berkata bahwa dirinya bisa melihat hantu. Tapi FBI tentu saja tidak percaya. Saat ini, sekali lagi kapten muncul. Minta Melinda bilang dengan polisi, temukan katup aliran keluar. Melinda hanya bisa memindah kata-kata ini ke polisi. Tapi polisi setengah percaya setengah curiga. Untuk tahu lebih banyak tentang informasi orang-orang mati, Melinda dengan sendiri pergi ke pusat penyelamatan. Di sini, hantu-hantu sedang duduk di sebelah orang yang mereka cinta. Tak berdaya menghapus air mata di wajah orang yang dicintai.
Tidak dapat mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang dicintai, Yin dan yang terpisah. Melihat adegan ini Melinda merasa baik sakit hati maupun impoten. Dia harus dengan cepat menemukan penyebab kasus ini. Biarkan hantu-hantu ini pergi dengan damai. Jika tidak, mereka akan berubah roh jahat. Ini adalah sebuah pesawat jatuh ke kawasan di kota. Semua orang di pesawat mati. Tapi jiwa mereka masih menolak untuk meninggalkan dunia manusia. Mereka ingin tahu penyebab terjadi masalah pesawat. Sampai malam, FBI menemukan Melinda, karena dia sudah menemukan katup aliran keluar yang Kapten bilang. Dia tidak peduli dengan bahaya, datang untuk meminta Kapten mengonfirmasi apakah ini barangnya. Kapten segera mengkonfirmasi, ini adalah katup menyebabkan sistem pasokan oksigen pesawat gagal. Karena kelalaiannya, menyebabkan pesawat tiba-tiba mengalami kekurangan oksigen di ketinggian 10.000 meter. Tidak dapat membuka katup suplai oksigen tepat waktu. Kokpit kehilangan tekanan, suhu turun tajam. Menyebabkan semua penumpang mati lemas. Sampai saat dia bangun dan menyadari dirinya tidak bikin apa lagi. Dia berharap Tuhan bisa memberikannya kesempatan lagi, tapi Melinda hanya menyatakan penyesalan. Dan bernasihat Kapten menceritakan penyebab kejadian itu kepada semua penumpang yang tidak tahu apa yang terjadi. Akhirnya, Kapten sudah berkumpul semua hantu itu dan dengan keberanian untuk mengakui kesalahannya yang menyebabkan kejadian ini. Para korban jelas tidak menerima permintaan maafnya. Mengkritik pemerintahan maafnya pada gilirannya tidak berguna apapun. Tidak bisa mengubah akhir mereka mati. Saat ini Melinda menonjol, dia dengan sabar menasihati semua orang. Mungkin ini adalah takdir, Anda bukan lagi dari dunia ini, harus berlangkah ke dunia lain. Saat ini sebuah cahaya muncul di depan semua orang. Di wajah mereka perlahan muncul senyum. Mereka membawa penyesalan, perlahan-lahan pergi ke dunia baru. Akhir seperti itu agak kejam. Gadis kulit hitam ini ditikam mati oleh pesawat. Saat dia sedang mengemudi ke tempat saudaranya pada hari pesawat ketemu dengan kecelakaan. Karena dia ingin melihat penyesalan saudaranya. Jadi Melinda sudah tidak bilang dengannya, sampai saat dia bertemu dengan saudaranya, dia dengan menikmati berlari datang dan menyambut saudaranya. Tapi dia menyadari bahwa saudaranya masih begitu dan lewatnya, memeluk Melinda. Saat ini, dia baru menyadari dirinya bukan manusia lagi. Melinda dengan sakit hati meminta maaf padanya, dia juga tidak ingin menghilang seorang teman seperti ini. Gadis kulit hitam yang baru saja jatuh cinta. Akhir ini benar-benar tidak sempurna. Tapi cerita sampai ini sudah berakhir. Jika Anda suka, ayo like dan follow kami ya. Sampai jumpa lagi ya.